Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Di pertemuan kali ini saya akan membahas masalah tanggal, bulan, tahun, minggu, dan beberapa pola kalimat sederhana. Nah, sebelum kita mulai, saya akan masuk dulu satu persatu membahas kosakatanya. Yang pertama itu bulan. Bulan itu kita menyebutnya dengan yue. Yue. Nah, ini untuk Hanse Yue-nya. Kalau untuk penyebutan bulan, Januari sampai dengan Desember, kita cuma menambahkan angka 1 sampai dengan 12 sebelum Yue. Jadi kalau Januari itu Yue Januari. Februari Yue Februari. Kemudian Maret San Yue, begitu sampai dengan Desember. Desember sekarang Yue. Yue itu untuk Desember. Jadi ingat, kalau untuk bulan kita tinggal menambahkan angka dari 1 sampai dengan 12, kemudian diikuti dengan Yue. Itu untuk bulan Januari sampai dengan Desember. Tanggal itu ada Hao, ada Zhe. Hao ini untuk penyebutan lisan, kalau Zhe itu untuk penulisan di buku, ataupun misalnya kalian pengen menulis di buku tulis kalian. Boleh kalian menggunakan Zhe, boleh menggunakan Hao. Tapi kalau untuk lisan itu pakai Hao. Tanggal 1 itu I Hao. Jadi kalau untuk penyebutan tanggal sama dengan penyebutan bulan tadi, tinggal menambahkan angka 1 sampai dengan 31 diikuti dengan Hao ataupun Zhe. Itu untuk penyebutan tanggal. Jadi jangan dilupakan belakangnya kalau kalian ingin menyebutkannya. Ya, jadi tidak hanya I, tidak hanya tapi ada pengikutnya di belakangnya, itu Hao, tanggal. Itu untuk tanggal. Kita lanjut ke tahun. Tahun itu kita ada Nian, ini Hanse Nian-nya. Untuk penyebutan tahun tidak menggunakan ribuan, ratusan, dan puluhan, tapi kita sebutkan satu persatu. Contohnya di sini ada 2014, itu ada Erling Ise. Jadi satu-satu. Jadi bukan Ling Ise. Bukan ya, tapi kita sebutkan satu persatu. Yang kedua, penyebutan tanggal, bulan, tahun dalam bahasa Mandarin dimulai dari penyebutan yang paling besar. Jadi ada tahun diikuti bulan, kemudian tanggal. Di sini ada 1 Januari 2001 dalam penyebutan bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya Erling Ling I Nian. Jadi diikuti dengan Nian. Jangan dilupakan kalau kalian menyebutkannya. I Yue, bulan Januari. Kemudian I Zhe, tanggal 1. Jadi kalau untuk Hanse-nya kalian tinggal sebutkan seperti ini saja. 2001 tahun, 1 bulan, 1 hari. Ini boleh dengan Hao juga. Tapi kalau untuk tugas, saya pengennya menyebutkannya dengan pinyin, bukan dengan Hanse, dengan pinyin. Oke? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi untuk penyebutan tanggal secara lisan menggunakan Hao, sedangkan tulisan menggunakan Zhe. Jelas ya? Bulan, tanggal, tahun dalam bahasa Mandarin. Untuk minggu, itu ada kita menyebutnya dengan Xingqi. Itu week. Kalau misalnya untuk Senin kita tambahkan 1, Xingqi, Senin. Selasa kita tambahkan 2, Xingqi. Rabu, Xingqi, ini Rabu. Tapi yang membedakan di sini adalah hari Minggu. Hari Minggu bukan dengan angka 7, tapi Re ataupun Tian. Jadi Xingqi Re atau Xingqi Tian itu untuk hari Minggu. Sedangkan Senin sampai dengan Sabtu kita tinggal menambahkan angka 1 sampai dengan 6. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu untuk Xingqi. Nah, ini untuk menghafalkan besok, lusa, dan lain sebagainya. Kalau saya menggambarkannya dengan garis seperti ini, ada Qingtian di tengah-tengah untuk hari ini, Mingtian itu besok, Houtian itu lusa, Zuotian itu kemarin, Qiantian kemarin lusa. Nanti bakal ada contoh soal seperti ini. Mingtian shi xingqi se. Ini soalnya. Soalnya saya ada Mingtian shi xingqi se. Besok itu hari Kamis. Jadi pertanyaannya Qingtian shi. Maksudnya di sini hari ini hari apa? Kalau besok hari Kamis, hari ini hari apa? Kemarin hari apa? Atau lusa hari apa?
kemarin lusa hari apa. Jadi untuk menggampangkannya, kalian harus hafal yang seperti ini, dibikin garis seperti ini. Jadi ditaruh aja soalnya she di sini. Kalau untuk mengetahui yang sebelumnya, kalian tinggal hitung mundur aja angkanya. Se, shan, er, i. Jadi i, er, san, se. Kemudian setelah se itu ada u. Makanya Qintian dapat Xing Qi San. 昨天星期二，后天星期五，前天星期一。Ini untuk cara gampangnya kalau nanti ada soal seperti itu. Yang ada 3 hari yang lalu itu ta hou tian, 4 hari yang akan datang, maaf, ada se tian hou, 5 hari ada wu tian hou, 5 hari yang akan datang. Yesterday, 昨天, kemarin lusa, 前天, 3 hari yang lalu ta qian tian, 4 hari yang lalu se tian qian. Oke, jelas sampai di sini? Dihafalkan ya. Nah, ini untuk pola kalimat sederhana qu. Qu merupakan salah satu kata kerja istimewa. Contohnya di sini ada ni men qu na'r sama dengan ni men qu nali. Nar sama nali juga sudah pernah saya jelaskan. Jadi sama-sama aja pertanyaannya, kalian pergi kemana? Kalian pergi kemana? Kalimat selanjutnya ada ni yao qu baihuo gongsi ma? Apakah kamu mau pergi ke department store? Jadi qu ini diikuti dengan kata keterangan tempat. Jadi karena dia merupakan kata kerja istimewa, dia nggak masalah diikuti dengan kata keterangan tempat setelahnya. Ni yao bu yao qu Xinjiapo? Kamu mau pergi nggak ke Singapura? Saya mau, wo yao. Saya nggak mau, wo bu yao. Wo bu yao qu. Saya tidak mau, saya mau pergi ke Singapura. Wo qu yundong. Saya pergi berolahraga. Ni qu bu qu. Boleh langsung tanpa ada pengikut yao ataupun siang. Jadi langsung ni qu bu qu. Kalau ini pertanyaan pergi atau enggak. Kalau ini mau atau tidak. Kalau ini langsung pergi enggak. Kalau ini mau tidak. Jelas ya perbedaannya? Ni qu bu qu. Kalau pergi, wo qu. Saya tidak pergi, wo bu qu. Saya tidak pergi. Jadi langsung. Kalau ini jawabannya wo yao, saya mau. Wo bu yao, saya tidak mau. Oke. Lanjut, di sini ada contohnya jie jie hen xiang qu Itali. Kakak perempuan sangat ingin pergi ke Itali. 我去书店买书. Saya pergi ke toko buku. 书店 toko buku, membeli buku. 我的孩子很喜欢去动物园, pergi kebun binatang. 我的孩子, anak saya, 很 sangat 喜欢 suka 去动物园, pergi ke kebun binatang. Jadi langsung diikuti kata keterangan tempat 去. Kalian mau pergi ke mana? Ke sana, tang 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 gitu, ke bla 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 bla, kemanapun. Langsung 去 tempatnya di mana. 我很想去, saya sangat ingin pergi. 中国, pergi ke Cina. 学习汉语, belajar bahasa Mandarin. Jadi 去 pergi, langsung. Jadi fungsinya kayak misalnya cai sama 去, pergi. Kalau cai di, kalau 去 pergi. Saya sangat ingin pergi ke Cina untuk untuk belajar bahasa Mandarin. Yaitu untuk 去. Kita langsung masuk ke percakapan 今天几号. Ini nada keempat. Hari ini tanggal berapa? 今天几号. Hari ini tanggal berapa? Jadi kalau misalnya kalian sudah bertanya ini, mereka sepaket dengan bulannya sekalian. 今天1月27号. Hari ini tanggal 27 Januari. Hari ini tanggal 27 Januari. Jadi kalau mau kalimat lengkap pertanyaan bisa dengan 今天几月几号. Hari ini bulan berapa, tanggal berapa. Tapi kalau menyebutkan seperti ini saja, dia sudah paket lengkap jawabannya dengan bulan dan tanggal. Bertanya lagi, 今天星期五吗? Apakah hari ini hari Jumat? Hari kelima ya, berarti hari Jumat. Apakah hari ini hari Jumat? 今天不是星期五. Hari ini bukan hari Jumat.
昨天星期五, nadanya ke atas. Kemarin yang hari Jumat. 明天星期天, besok hari Minggu. Berarti hari ini hari apa? Hari Sabtu. 下午你做什么? 下午 sore. Kata keterangan waktu di depan. 你做什么? Kamu melakukan pekerjaan apa? 我去大卫的宿舍. Ini satu kesatuan tempat. 大卫的宿舍 berarti 宿舍 ini asrama. Asramanya David. Saya pergi ke asramanya David. Jadi mau pergi ke tempatnya si David. Ditanya lagi, 明天是大卫的生日吗? 明天 besok adalah 大卫的生日. 生日 hari lahir atau ulang tahun. Ma, apakah besok hari ulang tahunnya David? 不是, bukan. Ini nada pertama, 他的生日是 ulang tahunnya adalah 31号, tanggal 31. 31号星期几? Tanggal 31 itu hari apa? 星期几? Ini bisa menanyakan hari. 星期几 hari apa? 星期三 hari Rabu. 星期三. 你要去他宿舍吗? Apakah kamu mau pergi ke asramanya? Apakah kamu mau pergi ke asramanya? 我要去. Saya mau pergi. 我们一起去好吗? How ma di sini menanyakan bagaimana. Jadi bagaimana kalau kita pergi bersama-sama? 一起 bersama-sama. 我们一起去好吗? Bagaimana kalau kita pergi sama-sama? Bukan apakah baik, tapi kalau diartikan sana apakah baik kalau kita pergi bersama-sama? Dijawab sama yang si B, 好吧, baiklah, hayu, kui, oke, let's go. Nah, itu jawabannya pakai pa. 好吧, penegasan bahwa menyatakan dia setuju dengan pertanyaan yang ini. Kalau kita bisa pergi bersama-sama. Oke, untuk bahasan pertemuan sekarang cukup sampai di percakapan ini. Kalau masih ada pertanyaan, boleh nanya langsung di Japri ataupun grup. Tugasnya dikerjakan biar semakin fasih lagi dalam menggunakan tanggal, bulan, tahun dalam bahasa Mandarin. Sampai di sini, semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.